صلوا على النبي محمد. Iya, Doksa Habib. Doksa Habib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudahu ila liqa'i yaumillah, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, khususan Sayyidul Akh Al-Habib Salim bin Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, wa sahibul bait Buya Fakhruddin Said. Mudah-mudahan beliau berdua dipanjangkan umur dalam kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Digampangkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga para habaib, para asatid yang hadir di tempat yang mulia ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi daripada rasa kehormatan takzim saya kepada beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan hadirnya beliau-beliau semua ini menambah keberkahan daripada majlis kita yang mulia ini. Majlis yang mulia, majlis yang agung, majlis yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika di situ dihadiri oleh orang-orang yang agung, menjadi menambah keagungan majlis tersebut. Mudah-mudahan tidak keluar daripada majlis zikir ini, majlis ta'lim ini, majlis salawat ini, melainkan Allah gabulkan hajat-hajat kita semua. Allah angkat bala mara bahaya yang turun ke kota-kota kita, ke negara kita semuanya, khususan desa-desa kita. Dan Allah keluar dari sini dan tidak keluar dari sini, melainkan Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan tidak keluar dari tempat yang mulia ini, melainkan Allah menambah kepada diri kita ketaatan dan kecintaan kepada ahlul baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya ma'syarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Ustaz Bustami tadi sudah menerangkan kepada kita semua bagaimana kehebatan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pasti hatinya sudah digerakkan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak gampang. Orang bisa zikir tadi tidak gampang. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang Yahudi yang dekat dengan Nabi Muhammad? Berapa banyak wali-wali yang dekat dengan orang-orang yang lain daripada Islam? Berapa banyak orang yang tidak solat, tidak sembahyang dekat kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala? Tetapi ketika mereka dekat, tidak dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman. Abu Lahab paman Nabi, Abu Jahal masih keluarga sama Nabi, tapi tidak dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala, ditolak. Tapi lihat kita Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa? Tidak ada keluarga, hubungan keluarga sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuhin Nabi, iya. Paling musuh sama Nabi. Sampai mau bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat taufik jadi umat Islam. Sebab apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita duduk di sini, kita hadir di majlis ta'lim, majlis zikir ini, tidak mungkin melainkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kalian datang gini, kita datang sini, enggak usah zikir. Kita duduk aja, sudah berkah. Amin. Kita duduk di sini, enggak usah zikir, mandang ini semua berkah. Amin. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada satu orang datang kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu daripada njid beliau, daripada Al-Habib Salim bin Jindan, datang kepada kakek beliau mengatakan, "Ya Habib,
saya ini sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti di antara kita banyak kayak gitu. Kita zikir, tapi hati kita nggak tahu kemana. Kadang kita zikir mikirin utang. Ya nggak ya? Ada yang nggak punya utang di sini? Ada? Ada yang nggak punya utang? Yang punya utang banyak? Oh banyak. Pasti di antara kita mikir, ada utang nggak ya? Zikir. Kadang mikir kemana-mana. Mikir kerjaan, iya kan? Ya Habib, saya ini zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati saya ini selalu lalai. Gak bisa deket, gak bisa khusyuk dalam berzikir. Dijawab oleh Habib tersebut. Ya akhi, wahai saudaraku, bersyukurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah gerakkan hatimu dan lidahmu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan geraknya hati kamu dan lidah kamu berzikir kepada Allah, itu sudah menunjukkan rahmatnya Allah turun kepada dirimu. Alhamdulillah. Tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Bustami panjang lebar masalah zikir. Nih Ustaz Bustami tadi ngomong sama kita. Beliau nih Masya Allah, ada Habib Salim bin Jindan, ada Habib Jamal Al-Hamid, para habaib yang lainnya. Padahal beliau ditawadu. Beliau ini gak belajar sama Habib Jindan, cuma duduk barengin sama Habib Jindan. Kemana-mana Habib bareng sama dia. Habib Ahmad adiknya juga kemana-mana bareng sama dia. Kalau sekarang mungkin Habib Jindan sama Habib Ahmad sibuk, jarang sama beliau. Tapi waktu masih Habib Jindan masih pertama datang, masih nggak ada yang tahu sama Habib Jindan, nggak ada yang tahu sama Habib Ahmad, beliau yang nemenin. Makanya beliau tahu semua seluk-beluknya Habib Jindan. Makanya dikatakan murid terkadang lebih hebat daripada khodim. Tapi kebanyakan khodim lebih hebat daripada murid. Kenapa? Man khodam, godam. Barang siapa yang berkhidmah lebih hebat, paling deket. Coba antum deket sama kiai, suka megang sendalnya kiai. Guru kemana aja antum megang sendal, diajak terus ke sama gurunya. Gurunya makan di dalam, muridnya mana murid? Ayo makan sini, ikut makan. Kalau orang di luar murid-muridnya makan biasa aja, dalam makannya enak. Enak gak enak? Kenapa? Karena khodam daripada guru, yaitu kiai besar. Maka dari itu, sungguh mulia beliau, tawaduk beliau bilang sama kita seperti itu. Walhamdulillah, beliau ngajak sama kita untuk semangat dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat zikir begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai zikir itu adalah puncak daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai salah satu daripada ulama besar dari daerah Al-Asfahani, kalau sekarang Persia, beliau mengatakan 5 manfaat orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini berzikir, ada 5 manfaat yang akan didapatkan bagi orang yang duduk hadir majlis taklim, majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau datang majlis, kita berzikir sendiri, terkadang kita lalai, terkadang kita sibuk, terkadang kita nggak tahu udah dapat berapa nih zikir. Iya. Belum tentu diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau zikirnya bareng-bareng, dikatakan barang siapa yang berkumpul di situ daripada hambaku, umatku 40 orang, pasti di situ ada satu wali min auliyaillah. Bagaimana? Hitung berapa orang nih yang kumpul? Ada berapa wali min auliyaillah di sini? Mudah-mudahan berkat hadirnya beliau dijadikan kita hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 manfaat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayyazidahullahu ta'atahu. Allah memberikan, menambahkan kepada orang tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hadir majlis taklim sekali, biasa aja. 2 kali, pengen lagi. 3 kali, bertambah hati kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau orang duduk di pinggir jalan, gak pernah hadir majlis taklim, majlis zikir, gak tahu apa-apa, gak bakal bertambah taat kepada Allah. Maksiat gampang dikerjakan sama dia. Kenapa? Karena dia nggak pernah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala ingin dekat kepada hambanya, hamba tersebut ingin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hadir di sini pasti Allah pengen kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala.
Dia ajak kita zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah selalu dia mulazim dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang hadir, istiqomah majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dia mencintai kemaksiatan, dijauhi daripada kemaksiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat malas kadang-kadang. Yang biasanya getol sama maksiat, biasa hadir majlis taklim, malas. Kenapa? Allah pengen lebih dekat sama dia. Ketika dia zikir kepada Allah terus menerus mendawamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat lagi sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu, ya Allah, Allah ini Maha Esa. Saya ini harus puasa, saya harus zakat, saya dibukakan hati sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ketika dia dibukakan hati sama Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hebat sudah dibukakan hijab sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir sudah gak kenal manusia. Zikir udah kenalnya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak ulama dari kita, kalau udah zikir gelengkan kepalanya dia. Gak tahu mau manusia mau bilang apa, siapa di sampingnya, mau siapa gak tahu. Kenapa? Khusyuk sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibukakan jalan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bukakan hijab sama kita. Maka dari itu yang pertama, orang yang berfaedah, orang yang manfaat daripada zikir kepada Allah, ayyazida fi ta'atihi, bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, daripada orang yang berzikir kepada Allah, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyahrusahu 'anil syaitan, dijaga dari syaitan. Orang zikir, gak zikir beda. Gak zikir dekat sama syaitan. Tapi kalau orang zikir pasti dijaga. Maka disuruh dikatakan, ada ceritanya tuh ada seton gemuk, ada seton kurus. Diriwayatkan ada hadisnya, ada seton gemuk, ada seton kurus. Seton gemuk ngomong, ketemu sama temennya ini. Hei, Pak Di. Hei, Pak siapa namanya? Pak Samsul. Anggap seton teman sama temannya lagi. Gimana kabarmu? Baik, alhamdulillah. Oh ya, kamu? Saya, ya Allah, kenes. Kenapa? Saya lihat badan kamu ini gemuk, sehat. Tapi lihat badan saya, kurus. Krempeng, ceking. Dikatakan, kenapa kamu? Kok bisa gemuk gini kamu? Iya, kata dia. Saya diperintahkan sama iblis, rajanya seton, diperintahkan untuk nemenin satu orang yang gak pernah zikir sama Allah. Orang ini gak pernah zikir sama Allah. Mau duduk, gak zikir sama Allah. Mau makan, ketika dia makan, gak zikir sama Allah Subhanahu, gak baca bismillah dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ikut makan juga. Makanya saya gemuk. Sampai dia masuk, ketemu sama istrinya, dia gak baca bismillah. Ya saya ikutan juga, kata dia. Makanya hidup saya nikmat. Dia masuk rumah, gak baca bismillah. Ya saya ikut masuk juga. Jadi gemuk saya, bisa tidur di kasur enak saya, makan saya enak, nikmat hidup saya. Makanya kamu lihat saya, pakaian bagus, rapi, hebat, gemuk saya. Lihat pipi saya, gede, kata dia. Yang seton yang kurus bilang, kalau kamu kenapa kok kurus ini, kata yang gemuk. Iya, kata dia. Saya berteman sama orang alim, aduh apes. Kenapa? Iya. Orang alim ini, kata dia, kemana-mana berzikir sama Allah Subhanahu. Tasbih ini kemana-mana. Bawa tasbih terus, zikir. Apa aja, sholawat, zikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia makan, zikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak jadi makan saya, nggak bisa makan. Kadang berapa hari, bertahun-tahun saya nggak makan. Kata syaitan. Ketika dia masuk rumah, dia baca bismillah, zikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala, baca doanya masuk rumah. Saya nggak bisa masuk. Kehujanan saya, kepanasan saya, nggak bisa tidur, nggak tenang hidup saya. Ketika dia masuk kamar, begitu juga dia zikir. Ya di luar aja, saya di rumah nggak kemana-mana, kata dia. Makanya saya hidup bertahun-tahun kayak gini, kurus kecil. Kenapa? Karena saya berteman dengan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang zikir dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga dari syaitan. Jangankan manusia, hewan kalau nggak zikir apes.
Hewan kalau nggak zikir apa? Dikatakan, diriwayatkan bahwa hewan, ikan yang ditangkap sama manusia, itu hewan apa? Ikan yang nggak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan ikan yang ditangkap sama orang ketika dia memancing atau jaring, itu hewan ikan yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia lalai, ketangkap. Makanya dikatakan sesungguhnya hewan semua hewan yang ada di laut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan bagi orang yang mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak buat seperti itu, ketangkep. Ketangkep. Sampai ada satu cerita tuh dari India. Satu cerita bapak dan anak perempuan. Si bapak bilang, "Nak, mau ikut gak?" "Kemana, Pak?" "Mancing." "Mancing?" "Iya." "Ayo ikut." Ya kan, ikut mancing. Anaknya, Masya Allah, mancing sama bapaknya, duduk ya. Si bapak mancing, si anak hobi dikir, dari kecil suka dikir. Dikir sama Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya dapat satu ikan, alhamdulillah dapat ikan satu. Ditaruh, "Nih, nak, masukkan keranjang." Kata anaknya, "Oh ya." Masukkan, bapaknya lagi mancing ngadep sana, dibuang lagi sama anaknya. Dapat lagi, "Nak, pegang." Dibuang lagi sama anaknya. Sampai terus menerus. Akhirnya tuh, "Sudah dapat berapa, Nak?" "Nggak ada, Bah, kosong, Bah." "Bah, kemana? Kok habis?" "Iya, saya buang," kata dia. "Loh, kamu nggak tahu, Nak? Kenapa kamu kok buang?" "Iya, katanya itu ikan itu, Pak. Saya dengar dari Nabi, ikan itu suka dikir sama Allah Subhanahu wa taala." "Loh, kamu juga nggak tahu, nggak dengar, Nak? Orang ikan yang ditangkap sama kita, itu ikan yang nggak dikir sama Allah." "Oh gitu, Pak ya?" "Iya. Tapi asal tahu aja, Pak," katanya. "Iya. Ketika saya tangkap dari Abak, iya, saya dengar ikan itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lempar," katanya, "buang. Setiap dengar, saya dengar dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lempar." Kata bapaknya, "Ini anakku, dia bukan orang biasa. Sudah, Nak, pulang. Udah, enggak usah mancing deh, pulang. Kenapa? Karena hikmah dari sini, orang yang berzikir, hewan, manusia, makhluk selamat dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga dikatakan bahwa hikmah dari manfaat daripada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, rigal galbu, hatinya bakal lembut. Orang kalau udah biasa hadir zikir, hatinya tuh lembut. Dinasihatin dikit, nangis. Diceritain tentang Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, nangis deh. Gampang nangis. Kadang masuk kamar sendirian, dia ingat dosa-dosa dia, nangis. Dia suka maksiat, suka gini, karena dia suka berzikir kepada Allah, nangis. Kadang dia zikir, nangis sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya sudah lembut. Kalau orang sudah biasa lembut hadir majlis taklim, apalagi hadir majlis taklim, di situ majlis taklim orang yang hebat, orang yang berkah, pasti gampang hatinya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zamannya Sayyidina Ali, di zamannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, orang nangis banyak kalau hadir majlis taklimnya Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi bangun aja, duduk gini, bangun gini, megang mic, ya. Bukan Habib Jamal ini, Habib Ali Habsyi. Bangun megang mic, orang udah nangis. Orang udah nangis. Kenapa? Ngelihat wali min awliyaillah, langsung ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung karena magnetnya kuat masuk ke dalam hatinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau ketika beliau ceramah, ceramahnya aneh-aneh, ceramahnya enggak nyeleneh, enggak pas sama pembahasan. Kata dia apa? Ada ikan di dapur, tadi Umi masak ikan di dapur, dimakan sama kucing. Dimakan sama kucing. Semua jamaahnya nangis. Ada yang semaput, ada yang mati. Sampai keluar dari majlis jenazah. Kenapa? Nangis gara-gara ceramah ini. Ditanya sama anaknya, kok bisa abah ceramah kayak gitu? Ditanya, ente kenapa kok nangis? Iya, saya ingat zikir kepada Allah bahwa saya banyak dosa. Itu bagaikan amalan baik saya dimakan sama kucing. Makanya saya nangis. Jadi saya gak punya amalan lagi, pahala lagi, kata dia. Kok bisa orang-orang bisa hebat kayak gitu? Karena dia hatinya sudah lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka faedahnya kalau kita hadir di sini, nasihat apapun bakal masuk. Makanya gak heran kata ya Ustaz Bustami tadi, orang kalau biasa hadir majlis ta'lim itu dia bakal dekat sama Allah Subhanahu wa taala.
diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya kalau hadir majlis taklim, sempatkan, hadirkan hati kita, maka jadi lembut hati kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, daripada faedah kata beliau, daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyam tani'ahu minal ma'asi, dijaga orang tersebut dari maksiat. Kalau biasanya dia biasa melakukan maksiat, tapi kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan sama Allah, dikatakan Sayyidina Musa alaihi salam, beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana alamat tanda-tanda orang yang Engkau cintai, ya Allah?" Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh aku adalah orang yang selalu berzikir kepadaku dan dia dijauhkan dari maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ ada satu sahabat suka hadir majlisnya Nabi Muhammad. Suka hadir dia majlisnya Nabi Muhammad. Dengar satu faedah dari Nabi Muhammad. Katanya, "Man sabara 'alal halal," katanya, barang siapa yang sabar atas man sabara 'anil haram, a'tahullahu halalan thayyiban. Barang siapa, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersabar daripada suatu yang haram, akan diberikan sama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang halal, yang tambah, yang banyak, yang barokah. Dia suka zikir, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dekat sama Nabi Muhammad, magnetnya kuat. Magnetnya Nabi Muhammad, siapa yang enggak bilang kuat? Pulanglah ini hamba. Sampai ke rumah miskin, gak punya apa-apa. Mau makan apa? Saya gak ada makanan. Udah deh, kata dia. Saya mau mencuri. Saya mau mencuri. Kata dia, tapi dia mikir. Tapi saya mau mencuri. Tapi saya mikir dulu, mencuri rumah orang yang gak pernah zakat, kata dia. Kira-kira mana ya orang yang gak pernah zakat, kata dia. Anak pengen nyuri rumahnya orang itu. Sahabat masih mikir nih. Kalau kita main sarik aja, main curi aja kalau kita. Kalau sahabat masih mikir deh, mau nyuri rumah sahabat, cari dulu yang mana sekiranya orang yang nggak pernah zakat. Dicari sama dia, dicari, dapat dia. Oh, rumahnya ini rumah besar ini. Cuma nggak ada orang, nggak pernah kelihatan ada orang di sini. Ada orangnya katanya. Coba anda masuk, ini mungkin orang ini nggak pernah zakat ini. Ya udah, anda masuk dia lewat jendela, masuk ke dalam. Sampai di dalam. Di dapur apa? Dia dapati ada semur, ada ayam, ada roti, ada makanan banyak. Oh, mantap ini kata dia. Ini nggak percuma nyuri ini. Sudah kata dia. Ada mau nyuri. Ketika dia nyoel, ingat dia omongan Nabi. Siapa yang sabar sama halal, sesuatu yang halal, yang haram diganti sama Allah sesuatu yang sabar. Ini saya ikut biasa hadir majlis taklimnya Nabi, majlis zikirnya Nabi. Masa saya mau lalai? Dikasih taufik sama Allah. Tahan deh. Ana mau nyari yang halal aja dah. Ini lapar roti, lapar. Deh, mau keluar aja. Keluar dia dari dapur. Keluar dari dapur, didapati ada lemari. Lemari itu banyak mas-masan. Mas-masan apa segala macam. Dia lihat, emas kata dia. Buka lemari. Dia mau ngambil lemari dia mas. Enggak jadi dia. Ingat omongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waduh, ana nih muridnya Nabi. Ana suka hadir majlis zikirnya Nabi, majlis taklimnya Nabi. Masa ana mau nyolong? Dah, sabar dulu dah. Mungkin diganti sama Allah dengan halal yang baik lagi. Enggak jadi, ditutup lagi. Masuk kamar, pengen tahu lihat kamar. Enggak tahu ya di kamar itu ada perempuan. Yang mana perempuan tersebut meninggal suaminya saat perang. Ngelihat perempuan, wah kata dia. Dia mau deketi itu perempuan, nggak jadi. Ingat omongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak jadi dah. Ketika dia mau tutup pintu, si perempuan bangun. Bangun dia. Bangun, kaget. Dia juga kaget. Lari orang ini. Dikejar sama perempuan ini. Dikejar sampai ke pintu, terus dia masuk keluar. Perempuan ini ngambil bajunya segala macam, ngejar dia. Kebetulan yang laki ini bingung. Ini udah 2:30 nih kata dia. Bilal sudah adzan.
Mau adzan pertama. Sudah tarahim ini. Sudah mau adzan subuh ini. Anak kemana larinya nih? Kalau anak lari ke rumah, ketahuan. Kemana? Sekalian ke masjid. Ada Nabi di situ. Lari dia ke masjid orang ini. Yang nyuri tadi nggak jadi, lari dia. Lari dia masuk ke masjid. Masuk ke masjid. Di masjid itu langsung dia yahanu sholat, belagak sholat dia. Allahu Akbar. Nabi di samping ngeliatin. Belagak sholat dia. Nggak tahu nggak lama datang perempuan itu. Ngadu sama Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi Allah, kata dia. Kenapa? Tadi ada maling di rumah. Maling? Iya. Nyuri apa dia? Ada orang masuk, cuman nggak maling dia. Nggak ada barang yang kecuri di rumah, aman. Tapi dia masuk ke rumah tadi. Siapa yang masuk rumah ini? Nggak tahu. Rasulullah langsung ngelirik orang ini. Ini sholat apa nggak sholat? Dia hanu khusyuk, belagak susu dia sholat dia. Takut nggak dilihat sama Nabi Muhammad. Habis salam dia dipanggil. Bulan sini. Ini muka-muka nakal ini. Sini, duduk sini, kata Nabi. Marhaba ya Rasulullah. Apa? Kata dia. Ente nak masuk ke rumahnya Fulan. Iya ya Rasulullah. Langsung ngaku dia. Coba kita, nggak berani ngaku. Iya Rasulullah. Kenapa ente masuk? Iya, saya ini suka hadir majlis zikir sama Nabi Muhammad, gitu dia. Suka hadir majlis taklimnya Nabi Muhammad, Rasulullah. Gitu. Saya dengar omongan Rasulullah. Barang siapa yang sabar dengan sesuatu yang haram diganti dengan sesuatu yang halal yang baik. Saya lapar ya Rasulullah. Sudah 2 hari saya nggak makan. Saya pengen nyuri. Mungkin ini orang perempuan nggak bayar zakat. Soalnya saya nggak pernah lihat dia. Terus saya masuk ke dapur nggak jadi. Ingat omongan engkau ya Rasulullah. Saya masuk lihat lemari nggak jadi. Saya masuk kamar nggak jadi juga. Kenapa? Ingat omongan engkau ya Rasulullah. Barang siapa yang sabar dengan sesuatu yang halal, satu yang haram diganti dengan sesuatu yang halal yang baik. Gitu. Iya. Perempuan, kamu udah nikah? Mana suami kamu? Tidak ada, suami saya ikut perang sama engkau ya Rasulullah, meninggal. Terus kamu menikah lagi? Mau ya Rasulullah, kata dia. Ente mau nggak sama dia? Kalau engkau yang nyuruh Rasulullah, ya iya aja dah. Mau ente nikah? Ya mau. Punya mahar? Nggak punya ya Rasulullah. Oh miskin, kata Rasulullah. Ya udah dah, kata Rasulullah. Mahar dari mana? Kata Rasulullah. Nikah. Dipanggil 2 sahabat. Sini nikah. Nikah dia. Nikah. Udah nikah? Udah. Bawa pulang dah. Pulang kemana Rasulullah? Rumah saya gobok. Bawa kemana? Kata istri apa? Wahai suamiku, rumahmu adalah rumahmu. Rumahku adalah rumahmu. Karena engkau adalah suamiku, sekarang rumah yang apa yang ada di dalamnya punyamu semua. Masuk ke rumah. Pulang dia ke rumah. Masuk ke rumah. Mas, sudah makan? Belum. Makan dulu ya? Iya. Disujahin sama dia. Dagingnya, ayamnya, semuanya. Dia ngeliat. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia. Betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sabar dengan sesuatu yang haram diganti dengan sesuatu yang halal yang baik. Tadi ini haram, sekarang jadi halal. Tadi ini haram, sekarang jadi halal. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia masuk. Kata, "Mas, sudah makan, Mas?" "Sudah." "Ini Mas, ada apa? Ada lemari emas." "Iya. Ini lemari emas hasil warisan dari suami saya. Dan ini semua punya saya. Berhubung emas sekarang suami saya, jadi sekarang ini punya emas semua. Punya akang semua sekarang. Ambil buang akang, halal," kata dia. Nangis lagi sahabat ini. Tadi ini haram, sekarang jadi halal. Habis gitu, "Mas, ayo kita istirahat, masuk kamar." Udah nggak usah diceritain lagi, udah cukup dulu dari ceritanya, cukup di situ. Makanya dari itu, ini manfaat orang yang suka zikir sama Allah, ikut majlis taklim, majlis zikir sama Allah, dikasih, dijauhin dari maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Terus juga yang terakhir, daripada faedah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih ini yang paling hebat, yaitu kita dikasih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah, kepuasannya Allah, cintanya Allah kepada kita. Kalau kita orang cinta sama kita, kita nggak butuh habaib siapapun.
cinta sama kita butuh. Kita butuh karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diridhai sama Allah Subhanahu wa taala. Orang mau ngomong apa terserah. Dia suka zikir. Dia suka geleng-geleng kepala. Dia ngapain dia? Maka dikatakan sampai zikirlah kamu sampai orang bilang kamu orang gila. Orang gila zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Zikirlah kamu meskipun orang bilang kamu orang gila. Kenapa? Karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada satu orang datang ke majlisnya Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, tukang rentenir, tukang apa? Ngutangin itu apa? Rentenir tahu? Ngutang pakai bunga. Banyak dia. Dia mau masuk ke majlis taklim nih, di pintu dia. Ngapain ini masuk taklim, majlis taklim? Anak tuh ngawasi satu orang di pojok tuh. Kenapa? Dia punya utang sama anak belum bayar. Gitu dia. Dia datang bukan berzikir. Dia datang mau nagih utang. Dia masuk. Oh ya. Dia udah masuk itu. Iya, anak duduk. Dia dengar zikir, nasihat, tausiah daripada Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Agak lama dia pulang. Pulang selesai, pulang ketemu nih orang. Ditagih-tagih, iya saya datang. Besoknya datang lagi sama temannya Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Syekh Muhammad Semer bilang, Syekh Muhammad, saya pengen ngomong sama ente. Kenapa? Saya ketika hadir majlisnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, hati saya jadi lembut. Saya nangis, saya banyak dosa kata dia. Saya ingin bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Syekh Muhammad ini enggak pernah hadir, enggak hadir 3 hari di sini. Dicari sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Mana Muhammad ini? Enggak datang. Muhammad, setelah datang Muhammad, kenapa ente kok enggak pernah datang majlisnya anak 3 hari ente? Gaib. Iya. Karena tukang rentenir yang kemarin hadir, wahai Habib Abdullah, itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara sekali hadir majlis taklim yang kau. Hadir majlis zikir sekali aja langsung dapat taufik sama Allah, Allah ridho sama dia. Sebelum dia meninggal, dia lunasi semua utang-utang, bunga-bunga yang dia pinjam sama orang. Dia lunasi kedoliman sama orang sampai dia lunasi selesai, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Berkatnya apa? Allah ridha sama dia, hadir majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita ini mendapatkan 5 faedah tersebut. Dijadikan kita sebagai hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul dengan guru-guru kita, dengan habaib kita, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada binni wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.